Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala 'aliyun karamallahu wajhah. Waqala dan berkata sapa Aliun Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa Fatimah. Dakhaltu masuk sapa ingsun, saya masuk ala nabi, ke nabi, pada nabi, ke kamarnya nabi, ana ya saya, wa Fatimah dan Fatimah. Fawajadnahu yabki, fawajadnahu lalu mendapati sapa kami, saya dan Fatimah, hu ing Kanjeng Nabi yabki hale menangis sapa Nabi. Ketika saya masuk, saya melihat kami melihat Nabi sedang menangis. Nangisnya itu bukaan dengan tangisan syadidan yang sangat keras, sangat tersengguk-sengguk. Fakultu lalu berkata sapa ingsun, lalu Sayyidina Ali bertanya pada Nabi, fidaka abi wa ummi. Ini kayak ungkapan orang Arab ya. Fidaka tebusanku abi utawi bapakku wa ummi dan ibuku. Artinya ya kalau bahasa Indonesia ya bahasa Jawanya lah, bahasa Jawa aduh biung. Kalau bahasa ngapak itu aduh biung. Apa ya bahasa daerahnya, bahasa Indonesianya. Ya Rasulullah, malazi abkaka, ma utawi apa iku alazi perkara abkaka yang membuat menangis, apa alazi ing tuan, apa yang telah membuatmu menangis. Qala berkata sapa Nabi, ya Aliun, ya Sayyidina Ali, ini hadisnya panjang satu halaman, ceritanya itu tentang masalah perempuan-perempuan yang diazab oleh Allah, yang diperlihatkan kepada Nabi ketika Nabi Isra. Ketika Nabi Isra, Allah memperlihatkan beberapa siksa perempuan-perempuan yang diazab di neraka. Akhirnya Nabi menangis. Ternyata diantaranya ada umatnya Nabi. Ya Ali, ya Ali, Lailata Usriya, ketika malam saya diisrokan sapa bi ingsun, ra'aitu melihat sapa ingsun di saat ing para perempuan min ummati dari umatnya Nabi. Mereka yu'azabna yang disiksa sapa, yang diazab sapa nisa finari di neraka. Akhirnya fabaka itu maka menangis sapa ingsun, lima karena hal roa itu yang melihat sapa ingsun, karena saya melihat min syiddati azabiha, nyatane sangat pedihnya siksanya nisa. Saya nangis karena saya melihat betapa pedihnya siksa yang dialami oleh perempuan-perempuan itu. Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan, ra'aitu melihat sapa ingsun imra'atan mu'allaqatan, perempuan mu'allaqah yang digantung bisya'riha dengan rambutnya imra'ah, yaghla dimaghiha, yaghla yang umep itu apa, yang mendidih dimaghuha, otaknya si mar'ah. Wa ra'aitu dan saya melihat imra'atan perempuan mu'allaqatan yang digantung bilisaniha dengan lisannya mar'ah. Saya melihat perempuan yang digantung dengan lisannya, jadi lisannya dibuat tali. Wal hamimu yusabbu, dan wal hamimu dan air panas iku yusabbu dituangkan apa hamim fi halaqiha ing dalam tenggorokannya mar'ah. Wara'a itu dan melihat sapa ingsun imra'atan ing perempuan qad syudda, yang diikat
apa rijlaha, kedua kakinya imro'ah, saya melihat ada perempuan yang kedua kakinya diikat, ila sajiha, diikat sampai puting susunya mar'ah, wayadaha, dan kedua tangannya mar'ah, ila naswitiha, sampai ke ubun-ubunnya mar'ah. Waqad salato, dan menguasakan sapa Allah Gusti Allah alaiha ing atase mar'ah sapa al hayatu pira-pira ular, al hayati pira-pira ular, ing pira-pira ular, wal aqoribi, dan kalajengking diikat. Ya pokoknya siksaannya gambarnya semacam itulah, saya nggak bisa menggambarkannya yang sejelasnya. Pokoknya perempuan diikat tangannya, talinya kakinya diikat dengan pentil susunya, dengan puting susunya, lalu tangannya juga diikat di kepalanya, di ubun-ubunnya, terus diberikan ular-ular dan kalajengking. Waro itu, dan melihat sapa ingsun imra'atan ing perempuan roksuha kang utawi kepalanya mar'ah iku roksu khinzir, kepalanya babi, wa badanuha, utawi badannya mar'ah iku badanu himar, badannya itu berupa himar. Wa alaihi, lan iku ing atase mar'ah alfu alfin minal azabi, sejuta azab, alfu alfin sejuta azab. Sudah dibentuk kayak gitu, diazabnya sejuta kali. Waro itu, dan melihat sapa ingsun imra'atan ing perempuan ala suratil kalbi, yang dalam bentuk asu, anjing, wal naru, utawi geni, iku tadkhulu, geni api, iku tadkhulu, masuk openar min fiha, dari mulutnya. Perempuan yang bentuknya seperti anjing, lalu dimasukkan api ke dalam mulutnya. Min fiha, dari mulutnya mar'ah. Wa takhruju min duburiha, dan keluar openar min duburiha, dari duburnya mar'ah. Masuk dari mulut, keluar dari dubur. Wal malaikatu, ta'i malaikat iku yadribuna, memukul sapa malaikat ra'saha ing kepalanya mar'ah, perempuan yang itu. Memukulnya bimaqami'in, dengan palu-palu minari, dari neraka. Nah, mendengar ceritanya Nabi banyak perempuan yang disiksa semacam itu, akhirnya Fatimah beranjak bertanya kenapa kok mereka bisa begitu. Faqamat, lalu berdiri sapa Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha, wa qalat, dan berkata sapa Fatimah. Lalu Fatimah bertanya, ya habibi, wahai kasihku, wa qurrata aini, dan penenang jiwaku, ma kana a'mala haula'i, ma utawi apa iku kana ana apa ma iku a'mala haula'i, kelakuan dari nisa tersebut, perempuan-perempuan itu, apa kelakuan mereka kok sampai mereka bisa diazab semacam itu. Hatta waqa'a alaihinna hadzal azabu, hatta waqa'a, sehingga dijatuhkan atau jatuh alaihinna, kepada nisa, apa hadzal azabu, azab ini, sampai mereka diazab semacam itu. Kenapa? Amalnya apa ketika di dunia? Akhirnya faqala, lalu berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, wahai anak perempuanku, amal mu'allaqatu bisya'riha, adapun perempuan yang digantung dengan rambutnya, fa innaha kanat, dulu mar'ah tersebut, iku kanat ana sapa mar'ah iku la tughatti, tidak menutupi sapa mar'ah sya'raha ing kepalanya mar'ah, minar rijali, dari para perempuan yang disiksa dengan digantung rambutnya itu adalah ketika dunia perempuan itu tidak menutupi rambutnya. Ya kalau kalian tahu auratnya perempuan itu seperti apa, auratnya laki-laki seperti apa. Jadi nggak usah ikut-ikutan pada orang lain. Orang lain saja boleh kok, orang lain saja membuka kerudung kok, kenapa saya enggak? Amalkan, lakukan apa yang kalian tahu. Apa yang kita tahu, kita tahunya nutup aurat, ya begitu, ya sudah, nggak usah ngikut-ngikut orang yang nggak nutup aurat. Tapi kalau kalian sudah pernah belajar lagi tentang aurat semacam itu, semacam dibuka kepalanya, dibuka kerudungnya, silakan. Kalau kalian tahu pendapatnya, kalau memang pendapat itu memang benar, silakan. Tapi jangan ikut-ikutan tren, ikut-ikutan gaya fashion.
dia tutup saja, nggak usah dibuka, diperlihatkan rambutnya, apalagi santri. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha, sedangkan perempuan yang digantung dengan lisannya, ya kalau perempuan sih, kalau laki-laki yang melihat ya enak-enak saja melihat rambutnya, tapi kan bagi seorang yang tahu hukumnya ya akan geleng-geleng kepala, ya akan istighfar. Kok bisa begitu padahal dia santri? Kalau memang sudah dikatakan semacam itu lalu dibalikan, kan ini saya mengikuti si A yang boleh membuka kerudung, yang boleh terlihat rambutnya, silakan. Tapi ya harus tahu alasannya, harus tahu dasarnya, nggak usah mengikuti. Kita kan orang-orang terpelajar, bukan orang yang hanya ikut-ikutan tren. Ini kewajibannya orang pelajar ya, ketika sudah dapat ilmu ya diamalkan ilmu tersebut. Ternyata ilmu yang saya dapat itu ya menutup aurat ya begitu, ya sudah. Itu yang kita amalkan, itu yang kita kerjakan. Sedangkan perempuan yang digantung dengan lisannya, kanat tu'zi zaujaha, itu telah menyakiti suaminya yang di dunianya itu sering ya ngomong nggak enak atau menyakiti menyakiti suaminya dengan lidahnya. Wa ammal mu'allaqatu bisadjaiha, sedangkan perempuan yang digantung dengan kedua puting susunya, jadi kakinya diikat, tangannya diikat, yang digantung puting susunya itu digantung dengan sebagai tali. Wa yadaiha, dan kedua tangannya, ila nasiyatiha, sampai ubun-ubunnya. Waqad salatallahu alaiha al-hayati wal aqribah. Kemudian Allah memberikan kalajengking dan ular-ular itu, fa innaha kanat la taghtasilu minal jinaba wal haid wa tastahzi'u bis shalat. Itu perempuan itu tidak pernah mandi wajib, tidak pernah ya bebersih ketika setelah haid atau setelah jinabah, dan atas tahzi'u bis sholat, dan meremehkan sholat. Di setelah haid, setelah jinabah ya mandi wajib. Amalati ra'suha ra'su khinzir, adapun perempuan yang kepalanya itu kepala babi, wa badanuha badanu himar, dan badannya adalah badan himar, fa innaha kanat nammamatan kazzabatan. Perempuan itu dulunya di dunianya itu adalah namamah, tukang adu-adu, tukang adu domba, tukang membawa kabar hoax. Kazabat, yang juga suka bohong. Wa ammalati ala syuratil kalbi, sedangkan perempuan yang disiksa dalam bentuk seperti anjing, wan naru tadkhulu min fiha wa takhruju min duburiha, kemudian dimasuki api dari mulutnya lalu keluar dari duburnya. Nah, perempuan itu di dunianya fa innaha kanat mannanatan khasadatan, adalah perempuan yang sering mengungkit-ungkit, hasadatan, yang dengki, yang iri, yang hasud. Wa ya bunayya, wahai wahai putriku, alwailu limratin ta'sha zawjaha, alwailu, celakalah, limratin, bagi perempuan, ta'sha, yang durhaka, zawjaha, pada suaminya. Ini hadis ini gambaran ketika Nabi melihat di neraka perempuan-perempuan semacam itu. Ya, kebetulan yang Nabi perlihatkan itu adalah siksanya perempuan, enggak ada siksanya laki-laki. Jadi Nabi enggak menyembunyikannya, tapi memang Allah memperlihatkan hanya yang perempuan saja. Wal qawlu al-mukhtasar fi adabiha. Nah, secara ringkas tentang adabnya seorang istri adalah iku antakuna qa'idatan fi qa'ri baitiha. Perempuan itu ya enggak usah keluyuran. Gambaran semacam itu. Qa'idatan itu duduk fi qa'riha, di rumahnya. Alias enggak usah keluyuran kalau enggak penting. Lazimatan fi syughli baitiha, yang fokus, yang mengurus rumahnya secara fokus. Walilatal kalami lil jiron,
nggak banyak ngobrol yang nggak penting terhadap tetangga ya. Kalau ngobrolnya apa, ngobrol biasa sih nggak, silakan sekali silakan, tapi nggak usah menggosip, menggibah. Waddukhuli alaihim illa limujibin dzalik, dan juga jangan sering-sering masuk ke rumah tetangga atau bertamu ke tetangga kecuali kalau memang ada hal-hal yang mengharuskan. Hafilatun ba'liha fi ghaibatihi wa hadratihi, yang menjaga suaminya ketika suaminya itu pergi dan ketika berada di rumah. Menjaga ya ketika suaminya pergi bagaimana, sudah dijelaskan kemarin itu. Ketika suaminya di rumah ya bagaimana, nah itu dijaga adabnya. Ini kan ringkasannya, semuanya ringkasnya itu. Talibatan masarratihi fi kulli amr, yang selalu berusaha untuk mencari atau menimbulkan atau menciptakan kesenangan bagi suaminya. Jadi supaya bagaimana caranya suaminya senang. Wala takhruju min baitihi illa biiznih, tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya suami. Fa iza kharajat min baitihi biiznihi kharajat ghaira mutabarrijah. Kalau memang dia keluar kemudian dapat izin dari suaminya, maka keluarlah dengan ghaira mutabarrijah, dengan enggak usah berhias berlebihan. Fi milhafati, dalam kerudungnya atau bajunya, wasikhati dan female hati, dalam keluarnya itu dalam memakai ya tertutup. Wasikhati dan kotor, di sini sih kotor, tapi ya kita kan enggak juga dengan kotor banget, sebenarnya biasa saja, enggak usah berhias. Wasiyabi bazlatin, dan pakai pakaian biasa. Siabu bazlah itu kalau dalam sholat istisqa itu kan disunahkan memakai siabu bazlah. Ada yang menafsiri siabu bazlah itu adalah ya pakaian yang sehari-hari dipakai. Ada yang mengatakan siabu bazlah itu adalah pakaian yang biasa dibuat untuk bekerja. Misalnya kalau bekerja di sawah ya pakainya kayak gitulah, compang-camping kayak gimana. Kalau pakainya biasa bekerja di pabrik ya bagaimana. Siabazlah. Wa taghuddu tarfaha fi mashiha, dan juga ketika memang keluar diizinkan oleh suaminya, maka dia menjaga matanya ketika dia berjalan. Jadi bukan berarti wa taghuddu itu memejamkan matanya, bukan. Nanti nabrak-nabrak, sandung. Ya, artinya menjaga pandangannya. Wala tandur yaminan wala shimalan, enggak usah tolah-toleh. Lihat kanan kiri. Ghairu muta'arrifatin, yang tidak mengenali li shadiqi ba'liha, pada teman dari suaminya. Jadi ya suaminya temannya siapa ya enggak usah pengen tahu, biarin saja. Ghairu muta'arrifatin, yang tidak mengenal li sadiqi ba'liha, pada teman suaminya. Mutanakkiratin alaman tadhunnu annaha ya'rifuha, dan berusaha mengingkari pada orang yang menyangka bahwasanya orang itu mengenal si mar'ah. Artinya begini, ya pura-pura nggak kenal lah. Ada temannya suaminya, saya kayak kenal, enggak, pura-pura nggak kenal. Hammuha shalahu sya'niha wa tadbiru baitiha. Hammuha, keinginannya atau cita-citanya, keinginannya itu hanya untuk memperbaiki dirinya. Wa tadbiru baitiha, dan mengatur rumahnya. Muqbilatin ala sholatiha wa syamiha, dan selalu melakukan sholat dan puasa. Ghara mustafhimatin wala muawidatin fil kalami liman istazana alal bab. Ini yang juga susah. Banyak ini memang susah.
Kalau kalian bisa melakukan semuanya ini, ya jadi wali. Jadi wali. Saya akan jadi wali. Ghairu mustafhimatin, tidak tanya, wala muawidatin, dan tidak menjawab, fil kalami, dalam ucapan, liman istazana alal bab, pada orang yang meminta izin di pintu, tok-tok paket. Nah itu bisa enggak, kalian enggak tanya, enggak jawab. Assalamualaikum. Nah yang jawab ya siapa? Ya suaminya yang jemput. Tapi kalau suaminya ngizinnya, udah jawab aja, ya udah ambil aja paketannya, ya sudah silakan. Walaisa ba'luha hadiran. Nah, keadaan semacam itu tidak menjawab, tidak membukakan pintu, tidak melayani tamu, kalau memang laisa ba'luha hadiran. Kalau memang suaminya tidak ada di rumah. Mukhtarizatan min ayyasma'a ajnabiyyin sautaha. Menjaga dari orang lain mendengar suaranya, au ya'rifaha, atau mengenalnya, bisyakhsiha, dengan sosoknya. Ya, sangat susah memang. Ini fikih-fikih yang semi sufi. Harus menjaga suaranya, jadi jangan sampai orang lain itu tahu suaranya, tahu sosoknya. Itu berarti kan kalau dalam tasawuf itu tingkatan uzlah, sudah ke uzlah, sudah tidak mau bergaul dengan orang lain. Musyfiqatan ala auladiha, yang kasih sayang atau yang sangat mengasihi pada anak-anaknya. Hafidhatas sirri, yang menjaga rahasia. Qasyiratul lisani ansabil aulad, yang jangan sampai ya sumbu pendek lah, ansabil aulad, dari mencela anak-anaknya. Jadi ya mendidik anaknya itu jangan sampai dengan ya misuh-misuh, dengan sampai mencela, mencaci, atau menghardik, menggertak. Wa muraja'atu zauj, dan juga jangan sampai membantah suaminya. Ya kalau memang ada masalah ya nggak usah dibantah, tapi ya silakan suaminya itu memberikan ketidaksukaan. Kalau pengen bantah ya ngomong gitu, saya boleh nggak ngomong, nah silakan. Akhirnya dijelaskan kenapa kok semacam itu, diklarifikasi lah. Klarifikasi, jangan sampai bantah-bantahan, sudah istrinya emosi, suaminya emosi, ngamuk-ngamuk, istrinya tersulut emosi lagi, ngamuk-ngamuk lagi, sudah perang dunia ketiga. Hanya sebenarnya baik suami dan istri itu, ketika salah satunya itu emosi, satunya jangan ikut-ikutan emosi. Ketika semuanya ikut emosi, sudah itu kalau kelamaan ya jadi enggak rukun lagi. Ya, artinya itu memang antara relasi suami istri itu relasi kompromi. Kalau memang salah satunya nggak terima, ya komprominya bagaimana enaknya. Faqad qila idza dhahara fi imra'atin salatu khisalin tusamma qahbatan. Ya Allah. Dan ada yang mengatakan idza dhahara fi imra'atin salatu khisalin tusamma qahbatan. Ketika di dalam diri perempuan itu sudah tampak 3 hal ini, maka perempuan itu layak dinamakan kohbatan. Kohbatan itu maknanya ya perempuan jelek lah, perempuan yang tidak terhormat. Kalian cari sendiri kohbah itu apa. Tapi saya sih menafsirinya supaya dengan bahasa halus, perempuan yang tidak terhormat. Apa ketiga hal itu yang sehingga perempuan itu layak dinamakan kohbah adalah khurujuha min finnahari mutabarrijatan, keluar siang hari, keluar siang bolong, tengah hari dengan keadaan yang mutabarrijah, dengan ngedeng, dengan menampakkan diri, dengan ya berhias.
Wa nadruha ila ajanib, dan senang perempuan itu senang melihat laki-laki lain. Wa raf'u sautiha haitsu tusmi'al ajanib, dan senang kalau suaranya itu didengar oleh laki-laki lain. Jadi akhirnya raf'u sautiha, akhirnya dikeraskan suaranya. Ada orang nih, ada si A, saya keraskan suaranya lah biar dia tahu, biar dia dengar. Nah, kesemuanya itu perempuan-perempuan semacam itu yang tiga memiliki tiga sifat dan tiga hal tersebut itu dilayak dikatakan perempuan tidak terhormat, walau kanat solehatan, meskipun dia perempuan soleh, meskipun dia perempuan yang soleh, perempuan yang ya solehah, li'annaha syabbah nafsaha bil khabthah, karena dia sudah melakukan hal-hal yang menyerupai khabthah, menyerupai perempuan yang kurang baik, yang enggak baik. Waqad qala, dan sungguh berkata sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah berfirman, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang barang siapa yang menyerupai biqaumin terhadap sebuah kaum, maka fahuwa minhum, maka orang tersebut hukumnya sama dengan kaum itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatihi Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah berkata sama Fatimah, pada putrinya, ayyu syai'in khairun lil mar'ah, apa yang lebih baik bagi seorang perempuan? Nah, Fatimah menjawab, qalat alla tara rajulan wala yaraha rajulun, tidak melihat laki-laki lain dan juga laki-laki lain tidak melihatnya. Fadammaha ilaihi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memeluk Fatimah. Waqala, dan berkata, lalu Rasulullah berkata, dzurriatan ba'daha min ba'd, dzurriatan ba'daha min ba'd. Maksudnya ini baru anakku, kalau bahasa kitanya. Ini baru anakku. Dzurriatan ba'daha min ba'd. Dzurriatan itu adalah anakku, ini adalah contoh keturunan ba'duha ba'din, yang sebagiannya itu merupakan bagian dari yang lainnya. Kalau secara maknanya, tapi ya maksudnya itu ya kayak semacam fastahsana qaulaha, semacam memuji Fatimah, ini baru anakku. Ketika ditanya ayyu syai'in khairun lil mar'ah, Fatimah mengatakan alla tara rajulan wala yaraha rajulun, dia tidak melihat laki-laki lain dan laki-laki lain pun tidak melihatnya. Fastahsana, dan menganggap bagus sopan Nabi qaulaha, ing perkataannya Fatimah. Nah, kesemuanya ini adab laki-laki, suami, adab perempuan, istri, itu semuanya adalah tingkat kesempurnaan yang memang dicari oleh setiap manusia, dan kita pun melakukannya ma'amkana, semampu kita. Dengan kondisi zaman yang sekarang ini ya semampu kita. Kita tidak bisa memungkiri zaman ini beda dengan zamannya Rasulullah, beda dengan zaman dulu. Kita tidak memungkiri itu. Makanya dalam masalah ibadah itu kan ada goyahnya, ma'amkana, ada titik semampunya. Tapi kalau dalam menjauhi maksiat itu tidak mastatoktum, juga tidak ma'amkana, tapi harus. Jadi dalam syariat itu ketika beribadah ya lakukanlah semaksimalnya, semampunya. Tapi ketika menjauhi maksiat nggak ada istilah semaksimalnya, semampunya, nggak ada. Harus total. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'u. Wallahu Gusti Allah iku a'lamu, zat yang maha mengetahui, bisawab, dengan kebenaran.
Ya, Mbah Hasim saja sudah, Mbah Hasim saja pun mengakui ya kalau mungkin banyak yang salah dalam tulisannya, sehingga mengembalikan semuanya ya kebenaran itu hanya Allah yang tahu, apalagi saya yang hanya membaca. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab, dan pada Allah al marji'u tempat kembali, wal ma'ab dan tempat kembali, tempat berpulang. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad kashifil hijab, yang membuka hijab, wa ala alihi dan pada keluarganya Nabi, wa ashabi dan para sahabatnya Nabi, waman dan juga sholawat salam itu terhadap orang salaka yang menempuh, yang berjalan sopaman sabilaman ing jalannya orang anaba yang kembali sopaman, juga pada orang-orang yang memang kembali pada Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.